Pol nggak bakal percaya apa yang terjadi. Jadi hari ini kita dari Prancis mau ke Inggris. Nah, karena kemarin dari Belanda ke Prancis ini nggak terlalu susah, nggak ngantri. Jadi kita agak telat, oke? Agak telat. Kita berangkat dari rumah itu setengah 11, tanggal tiket jam 11.10. Nah, masalahnya Inggris ini setelah keluar dari European, mereka ini prosesnya beda. Untuk masuk kita harus lewat imigrasi, scan barang dan lain-lain. Udah gitu, kita naik kereta, kita nyampe di stasiun Paris. Ternyata stasiunnya itu beda, harus jalan lagi. Jadi kita udah berangkat telat setengah 11, nyampe di Ile-de-Getz itu kalau nggak salah 11.40. Di situ tanya orang, katanya oh tiketnya 20 menit lagi. Terus aku ngerasa kok aneh, mosok tiketnya nggak muncul di layar. Aku ngecek di YouTube orang-orang Korea yang pergi ke Inggris dari Paris, ternyata tempatnya beda. Aku tanya orang, nah terus orangnya bilang oh ini bukan yang ini yang sebelahnya. Akhirnya aku bawa dua barang ini 10 menitan sprint. Ini beratnya 60 kg ini total ya. Terus Jinet dorong. Nah, udah sampai sini, udah nemu hallnya. Untungnya masih diizinkan masuk. Masalahnya di imigrasi lama. Kita wis deg-degan. Kita di imigrasi itu 10.47 di imigrasi, sedangkan tiketnya 11.09. Wah, wis ini nggak dapet nih kayaknya. Kita udah keluar dari imigrasi Prancis, waktu ngantri imigrasi Inggris, tiba-tiba ada satu staff cowok friendly gitu. Halo, we from Korea, Singapore. Nah, ngomong-ngomong tiba-tiba setelah ngomong Korea, oh ini loh ada satu karyawan yang pintar ngomong bahasa Korea gitu. Nah, ceweknya datang, ceweknya yang ini tak tunjukin. Wow. Oke, untungnya dibantu Mbak yang ngomong bahasa Korea dikit, terus dia katanya belajar otodidak bahasa Korea gini itu. Habis gitu terus kita bilang tapi tiket kita mau telat tuh, ini kira-kira bisa nggak ya? Terus orang bilang wah lah kamu kok telat, dari tadi ngapain? Terus kita bilang kita tadi salah pergi ke stasiun. Nah ini itu imigrasi yang UK. Cewek yang tadi itu balik tiba-tiba oke ikut aku, tak guide no gitu. Antrian panjang untuk scanning itu dipotong, langsung tembus ke arah train sini. Nah itu tadi videonya, kita ditemani ke arah tiket, digantikan tiket, bahkan di-upgrade-kan. Bayang no, di luar negeri. Wah, berkat ini aku langsung kayak sama Jinet. Wah, puji Tuhan. Nah, orangnya masih di sini, namanya Audrey, orangnya yang ini. Sungguh, wah, aku puji Tuhan. Aku ngerasa kayak wah, namanya hidup ini emang kayak roda, berputar-putar, menarik. Ya, jadi kondisinya kayak gitu. Jadi tiket kita yang 11.09 sekarang udah diganti ke jam 12.10. Aku nggak tahu ini di-upgrade-nya ke kelas mana, tapi yang pasti katanya di-upgrade-kan. Soalnya kita beli yang paling murah. Kita nggak tahu apa ini di-upgrade ke Eurostar yang plus atau yang bisnis. Oke, jadi tak lanjut ke UK, nanti tak lanjut lagi di UK. High five. Oke, kita nggak tahu apakah ini yang plus atau yang bisnis, tapi ya kesannya beda sama apa yang kita naiki sebelumnya, terkesan jauh lebih menarik. Wow, dan kursi kita ternyata yang sebelah sini. Wow. Oke, akhirnya kita nyampe di London. Oke, kita udah nyampe. Berkat delay, kita nyampe di London lebih telat karena check-innya jam 3 Airbnb. Kita tiba setengah 2, mungkin keluar dari sini naik kereta menuju Airbnb pas jam 2 lebih, mungkin lebih mendekati jam check-in. Dan hari ini kita rencananya yang penting check-in, bisa mempersiapkan diri untuk makan malam, wis cukup itu. Jadi kita nggak bakal ada aktivitas khusus. Mari kita keluar dari stasiun ini mencari tempat tinggal kita. Satu hal yang menarik, kereta kita yang ini, yang depan ini. Nah ini kereta kita yang sebenarnya. Jadi ternyata di perjalanan aku dapat email kereta yang seharusnya kita naik yang di sebelah sini itu delay, jadinya nyampainya nggak beda jauh sama yang sekarang ini. Jadi yo bersyukur kita naik kereta yang udah di-upgrade, udah gitu nyampainya juga nggak telat-telat banget. Oke, ini kita udah nyampe di stasiun keretanya kayak gini. Sebenarnya Jinet bilang aku Inggris ini agak kayak tengah-tengahnya Perancis sama Amerika, jadi nggak semodern Amerika tapi masih ada antiknya kayak Perancis. Dan sejauh ini kesannya betul, jadi ada gedung-gedung tuanya tapi besi-besinya gini kayaknya udah dibangun ulang, jadi kayak ada kesan Amerikanya. Kalau Amerika kan besi-besi semua, mereka itu kayak Amerika itu suka banget pakai besi. Nah sini ada beberapa bagiannya besi, ada juga gedung antiknya. Jadi aku paham maksudnya di tengah. Dan yang aku paling pingin tahu adalah kecepatan internet di sini, apakah lebih cepat dari Prancis atau lebih pelan. Oke, ini kita Jinet lagi masuk ke visitor center, mau tanya untuk kartu transportasinya. Sementara aku jaga barang, tapi satu hal yang bikin aku lega di sini, semuanya Inggris. Jadi kayak
akhirnya aku bisa memahami semua instruksi yang tertulis tanpa tanya orang. Soalnya Perancis Belanda kemarin kan semuanya tulisan Perancis sama Belanda, jadi kayak aku nggak paham. Memang orang-orangnya bisa bahasa Inggris jadi nggak terlalu susah, tapi di sini kayak oke, semuanya nggak ada masalah, aku bisa paham. Nyaman banget juga, aku ngerasa kayak lega banget. Istilahnya kayak kamu tiba-tiba balik ke negara yang bisa kamu pahami bahasanya. Enak. Oke, barusan kita nge-tap untuk naik kendaraan umum di sini tinggal pakai Apple Pay. Jadi kayak aku punya Apple Pay kartu Korea sama kartu Singapura. Dua-duanya bisa. Jadi nggak usah pakai aplikasi, nggak usah kayak nyiapin kartu apapun, tinggal tap pakai Apple Pay, nyaman banget. Oke, kita udah nyampe di stasiun namanya Paddington. Nah, di sini penginapan kita deket sini dan untungnya di sini juga ada kereta ekspres langsung ke bandara. Jadi nanti waktu kita check out bakal nyaman. Ini direkomendasikan sama salah satu teman kita. Sebenarnya ini merupakan teman yang juga kita kenal dari acara yang bikin aku sama Janet pertama kenal. Jadi bisa dibilang kita bertiga ini jadi kenal dari satu acara di Singapura, dan di situ aku sama Janet mulai pacaran. Nah, dia salah satu peserta di acara itu. Jadi kita bakal ketemu lusa. Hari ini kita bakal sendiri. Tadi Janet udah masuk ke supermarket namanya MS Food. Janet mau beli minum sama beberapa makanan karena setelah balik kayaknya kita nggak bakal keluar untuk beberapa sesaat karena kita mau unpack barang-barang. Nah, jadi seketika aku nyampe di London ini aku ngerasa ini kota banget, nyaman banget, semuanya kayak serba ada. Wah, aku sama Janet langsung kayak wah, untung kita terakhirnya di London. Aku nggak bisa bayangkan kalau misalnya dari London kita ke Perancis baru ke Amsterdam. Wah, kayaknya bakal lebih berat perjalanannya. Oke, akhirnya kita udah nyampe, barusan check-in. Untungnya dibantu yang di sini kamarnya jauh lebih gede. Jadi ini pintu masuk dari luar. Nah, seketika masuk ada cermin. Nah, kanan sini ada kayak ruang tengah, ada meja makan, ada dapurnya kayak gini, bayangkan. Lalu kalau kita belok kiri, di sini ada toilet yang jauh lebih besar dibanding Prancis di Paris, dan di sini ada ruang tidurnya. Dan yang ini lebih murah dibandingkan Paris. Jadi kayaknya biaya hidup di Paris terkesan agak lebih tinggi. Terus tadi pilihan makanan di sini juga lebih beraneka ragam, kayak ada makanan Asia dan lain. Tadi istirahat di rumah, Ruel juga udah tidur. Sekarang anaknya udah good mood lagi. Tadi sebenarnya agak bad mood. Nih lihat ya. Ruel 잘 잤어? Slept well? Nah, anaknya pura-pura jaim tiba-tiba. Padahal tadi seneng banget. Ya, jadi kayak gitu. Nah, sekarang karena Ruel agak kayak masuk angin. Soalnya waktu kita foto di Eiffel Tower yang terakhir sama fotografer itu lumayan berangin. Jadi kayaknya dia agak masuk angin dikit. Nah, karena kita orang Asia dan juga nggak mau sakit, kita kali ini mau makan makanan Asia sekali lagi. Makan yang ada kuahnya biar agak mendingan. Dan besok kita bakal mulai jalan sama teman kita yang namanya Jade. Eropa secara keseluruhan awannya gila ya. Look at the sky in the camera is crazy ya. Come aja. Ini aku di London, baru jalan tiba-tiba tadi di kafe ada yang gini gitu. Kira belakangku ada apa? Kita lihat kok kayaknya orang Indonesia apa mungkin. Nah, terus didatangi ternyata ada Greg, katanya orang Indonesia. Udah berapa lama tinggal di sini? Di London baru 9 bulan. Baru 9 bulan sebenarnya. Loh, katanya belajar di sini. Oh, di UK-nya hampir 3 tahun. Oke, udah hampir 3 tahun. Nah, kebetulan dikunjungi sama temennya yang juga dari Indonesia, liburan ke sini. Ketemunya di sini. Jadi tadi kita foto bareng. Nah, terus tadi aku ngomong, "Ya Ruel kayaknya mau masuk angin." Terus ditawari mau tolak angin enggak? Nah, ya, jadi saya terima kasih Ini banyak. satu lagi. Ada lagi? Ada lagi beda merek tapi. Oh, oke, makasih. Mixa gripin. Oke, udah. Itu dulu yang buat flu ya. Makasih, ini semoga membantu. Oke, kalau kita jalan lagi, selamat berlibur juga ya. Makasih udah ada foto. Oke. Makasih sekali lagi, makasih. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, makasih Mas Greg. Tol anginnya udah langsung tak minum. Wah, tadi nggak kerekam. Jadi waktu jalan tiba-tiba ada suara dor. Tak kira suara tembak. Ternyata ada konfeti, ada orang nikah. Jadi, ya nikahnya kayak gini ternyata. Kaget aku. Oke, jadi sebenarnya dulu waktu sebelum Covid di tahun 2020 bulan Februari, aku sama Janet kita liburan ke LA. Waktu itu di Beverly Hills kita makan Chipotle, enak banget. Dan di Korea nggak ada Chipotle, jadi kayak aku sama Janet tuh kadang kangen makan Chipotle. Baru saat dilihat itu aku sama Janet kayak, wah, kudu nyoba. Memang di Korea mereka ada rencana buka pop up gitu, tapi ngantrinya pasti gila. Kayaknya di UK kita harus coba Chipotle, wajib ini. Oke, sebenarnya tadi kita udah masuk ke salah satu restoran. Nah, ini Ruel udah pegang sumpit. Cuman masalahnya karyawannya di situ orangnya baik, manajernya menurutku nggak friendly. Kayak kita minta baby chair, high chair. Nah, staffnya bilang bisa. Terus manajer bilang, Oh, kalau taruh sini kita nggak bisa jalan. terus kalian udah pesan, udah. Terus mereka bilang, Kayak gitu ya nggak bisa. pokoknya
kayak mempersulit. Udah tahu kita ada bayi, kita main high chair, nggak diizinin, disuruh duduk di tempat lain. Ya akhirnya kita mau nggak mau kita bilang, oh kita nggak mau lagi ini, kita cancel lalu keluar kan. Ini sekarang kita pindah ke tempat full lainnya. Dan Ruel sekarang pakai sumpitnya, dia mengeksplor semua bagian London, semua jalan digosok-gosok, lihatin ya. Ini pasti digosok ini. Nggak tahu asiknya apa, tapi setiap nemu kotak kayak gini digosok 3 kali, 4 kali, beberapa kali habis itu pindah, gosok lagi kotak lain. Udah, nah pindah lagi. Nggak tahu kapan kita bisa nyampe restoran berikutnya. Oh, Pergi to baby chair. you know? I have to look for another Oke, kita pindah ke restoran yang lain, tapi yang di sini nggak ada baby chair, jadi pindah lagi. Jeanette kalau nggak ada baby chair biasanya nggak mau makan. Yo, soalnya repot. Oke, setelah lihat Google Map, karena nggak ada lagi daerah sini restoran yang kita harapkan, jadinya aku tanya ke Jeanette loh, kenapa nggak bungkus saya? Terus Jeanette mikir kayak, oh iya, bisa bungkus ya. Ya wis tak bungkus. Nah, akhirnya Jeanette masuk lagi untuk minta menu kayaknya. Nah, dia keluar. Oke, kita udah nyampe rumah dan Ruel udah mulai makan. Jadi anaknya kayaknya memang betul butuh kuah anget. Dia langsung menyeruput beberapa sendok kuah dan Mama blow for you. aku pengen tahu ya, budaya orang barat No, kalau no, misalnya itu kena nanti. angin atau panas gading You want itu this? makan apa ya? Mama do. It's not bad, isn't it? Nice, right? Saya mau nunggu. Mama total lah. Oke, ini kita baru mau keluar. Ini jam 11 sekarang. Jam 11 kita baru mau keluar. Sebenarnya sekarang kita nggak ada rencana gimana, soalnya 12:30 bakal ketemu temen. Cuman Jeanette bilang ya udahlah kita coba lihat-lihat dulu, kalau ada yang bisa kita beli mungkin kita belanja dikit gitu. Dan Ruel kayaknya dia agak meler ini ya. Jadi dari tadi terus beringus. Jadi kayaknya mau sakit, tapi aku harap nggak sakit. Tapi untungnya nggak kayak sakit-sakit banget. Nah sekarang kondisinya dia agak ngantuk, makanya agak cengengesan. Nah, lihatannya tak ngamuk itu loh. Oke. Kayak tuh buka wis kayak kate jai. Harangir be. Apa kis? Enggak mau kan? Tuh kan didorong kok. Meler lagi. Itu ya. Oke, perjalanan kita ke supermarket, Ruel ketiduran, jadi ya ini kita mau kasih dot. Ya, ngiler ya. Dan cucu. Just put here first so that you can find for it later. Cucu. Primark. Aku tanya Jeanette lah, ini toko baju dah. Kalau katanya Jeanette nggak cuma baju, ada beraneka ragam. Oke, di sini baju pertama yang kita lihat ini mau tak beli Norwell 9 euro. Ini dibandingkan Perancis menurutku harganya jauh lebih masuk akal dan kualitasnya juga bagus. Jadi aku agak nyesel habiskan uang di Disney, harusnya di Primark aja, lebih kualitasnya lebih sesuai harga gitu menurutku. Jadi kayaknya bakal belanja beberapa barang untuk kita, keluarga kita sendiri. Oke, ini mungkin dilihat harganya 280.000 atau mungkin 400 ribuan. Tapi kalau udah megang kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan yang bisa dibayangkan. Jadi ini aku mau beli sepatu Spider-Man dan ini dalamnya memory foam. Jadi nyaman banget. Baju ini atas bawah tadi berapa ya? 16 euro atas bawah kayak gini. Dan kalau dipegang kualitasnya mantep banget, tebel banget. Jadi kita kayaknya bakal beli beberapa barang atau maksudnya bakal beli beberapa baju untuk Ruel kayaknya. A full bag worth of stuff. Jariku ini iso lebih dari 260 pounds, jari Jeanette enggak. Mari kita lihat habis berapa. Ini full. Akan sih sudah. Hei. 157 now. Oke, ini tebak-tebakan. Jeanette bilang katanya di bawah 200, ini udah 166 pounds ini. Dan Jeanette langsung mulai mengurangi beberapa barang. How much is that? 209. 209. Pudding. And roast beef. Wah, 진짜. Oke, makanannya udah keluar. Tampangnya kayak gini, ada ayam. Ini makanannya beneran baru keluar. Well, mungkin saking laparnya udah langsung diambil.